Adegan dibuka dengan sebuah rombongan mobil lapis baja yang sedang melewati gurun tandus, yang di dalamnya berisi para calon tenaga pengajar yang akan memulai mengajar di sebuah penjara. Kemudian, kita ditunjukkan dua calon pengajar yang sedang berkenalan, dan kita akan dikenalkan dengan tokoh utama kita yang bernama Dante Kang, yang merupakan guru IPA, dan seseorang yang mengajaknya berkenalan adalah Lala, yang juga merupakan guru IPA. Di dalam mobil, terjadi obrolan-obrolan ringan para guru tentang penjara yang akan mereka datangi yang bernama Fogland yang dijuluki neraka oleh media. Salah seorang guru, kita panggil saja Pak John, menceritakan sebuah asal-usul Fogland yang ternyata merupakan tempat jatuhnya meteor besar 50 tahun lalu, yang kemudian negara-negara adidaya membangun penjara tepat di lubang tersebut. Pak John juga mengatakan bahwa di Fogland, mungkin mereka nantinya akan mengajar para monster. Mendengar cerita Pak John membuat Dante tertawa. Ia menganggap semua itu hanya rumor. Ia menganggap tempat itu tetap saja tempat tinggal manusia biasa yang memiliki hak untuk belajar. Pak John bertanya, apakah Dante tidak takut dengan tempat tersebut? Dante tidak merasa takut. Ia hanya menganggap para kriminal itu hanya kurang pengetahuan hingga berlaku buruk. Perbincangan itu membuat mereka tak sadar sudah hampir memasuki wilayah Fogland. Para penjaga memperingatkan mereka untuk waspada. Semua yang melihat merasa takjub akan kemegahan dan penasaran, apa yang akan menanti mereka di balik tembok raksasa itu. Tampak suasana sangat berbeda. Di luar tembok adalah tempat gersang, namun di dalamnya, tempat itu dipenuhi kabut sehingga jalan dan bangunan semua tampak samar. Dan para penjaga akhirnya mengarahkan mereka ke tempat mereka masing-masing. Meski dengan langkah gugup, Dante tetap mencoba untuk yakin dengan dirinya sendiri. Adegan berpindah. Dante kini sudah diarahkan ke ruang kelas, namun dia sedikit heran dengan interiornya. Bukan kelas, melainkan seperti sebuah ruangan isolasi. Sebelum kegiatan dimulai, salah satu penjaga meminta Dante untuk bersiap karena para narapidana akan segera masuk. Perlahan, pintu besi mulai terbuka dan satu persatu narapidana berbaris memasuki ruang kelas. Melihat wujud para muridnya membuat Dante terkejut, dan kembali teringat ucapan Pak John yang mengatakan bahwa ia akan mengajar para monster. Namun Dante mencoba menepis semua pikiran buruknya itu, dan mencoba untuk tetap profesional meskipun di hadapan para napi berbahaya. Dante berusaha tetap tenang, ia membuka dengan pengenalan dirinya, dan mencoba untuk tidak sampai mengeluarkan ucapan yang memancing kerusuhan para narapidana. Ia membuka pelajaran dengan tajuk bersama alam. Ia menunjukkan sebuah ubi, dan meminta para murid untuk fokus pada ubi yang disediakan di depan mereka. Ia berniat mengajarkan mereka cara menumbuhkan ubi karena Dante memiliki tujuan supaya mereka mempelajari nilai dari sebuah kehidupan. Di saat penjelasan berlangsung, salah seorang napi menggebrak meja dengan keras. "Kau samakan aku dengan ubi." Wajah Dante langsung pucat dan berkeringat, mencoba mencari alasan supaya tak timbul kerusuhan. Tanpa diduga, para napi mengambil ubi mereka dan langsung memakannya. Dante mencoba untuk menghentikan mereka, namun tidak ada yang mendengarkan. Salah seorang narapidana memanggil Dante, memintanya untuk menyudahi omong kosong tentang ubi. Napi itu meminta Dante untuk mengajari mereka tentang fog. Dante sedikit kebingungan. Ia berpikir fog adalah kabut yang ada di luar, dan mengira para murid penasaran bagaimana kabut bisa terbentuk. "Kau tidak tahu fog?" tanya napi itu datar, dan seketika menghantamkan kepalanya sendiri ke kaca anti peluru yang melindungi Dante hingga retak. Dante berteriak ketakutan, seperti perempuan. Ia bergidik ngeri dan langsung memanggil pasukan penjaga. Dengan cepat, puluhan pasukan penjaga masuk menyerbu ruangan, dan tanpa banyak kata meminta Dante untuk menunduk dan langsung membombardir para narapidana itu dengan berondongan peluru. Suasana mengerikan itu membuat Dante berteriak meminta mereka untuk berhenti membunuh para napi. Yang tanpa diduga, para napi mulai bergerak yang membuat Dante terdiam kaku melihat kejadian tersebut. Yang ternyata sedari tadi bukan para napi yang dibinasakan, melainkan para pasukan yang masuk dibabat habis oleh mereka. Dante tak kuat melihat kengerian yang terjadi di depan mata kepalanya sendiri. Perlahan kesadarannya kabur, namun ia melihat ada satu siswa yang masih diam di bangkunya sendiri sebelum akhirnya ia pingsan. Adegan kini berpindah. Kini Dante terbangun dan melihat murid yang sebelumnya ia lihat terakhir kali. Ia terkejut karena terbangun di sebuah ruangan dingin berdinding beton. Ia bangun dari ranjang, kebingungan dengan apa yang terjadi selama ia pingsan. "Siapa kau? Ini di mana?" tanya Dante panik. Orang itu hanya menjawab bahwa tempat itu adalah rumah mereka. Dante kebingungan dengan jawaban orang yang tak dikenalnya itu. Ia melihat pakaiannya yang jelas ia adalah narapidana. Dante mencoba mengingat-ingat kembali apa yang sebenarnya terjadi, namun tak menemukan jawaban.
Ia kemudian melontarkan banyak pertanyaan kepadanya yang membuatnya kini merasa panik karena terjebak di sarang para psikopat kelas dunia. Narapidana itu menyodorkan tangannya, yang ternyata ia membawa ubi yang tadi. "Ajari aku menumbuhkan ubi," ucapnya. Mendengar kalimat itu, Dante merasa bahwa orang penjara tersebut tidak sekedar bodoh, melainkan sudah di luar batas kewajaran. Ketika sedang memikirkan kembali ucapan-ucapan Pak John, ia melihat orang tersebut seperti menyembunyikan sesuatu di tangan kanannya. Membuat Dante sangat berhati-hati dan mencoba mengambil alih dengan menjatuhkan pria itu. Dante menindih tubuhnya dan mencekik dengan kuat. Namun ia langsung berhenti karena ternyata pria itu tidak menyembunyikan senjata, melainkan tak memiliki lengan kanan. Dante pun berdiri dan meminta maaf. Namun ia juga melontarkan ejekan kepadanya karena begitu bodoh membawanya ke penjara, membuat pria itu sedikit terlihat sedih karena tak diajari menumbuhkan ubi. Dante berjalan menuju pintu, mencoba membukanya yang ternyata pintu itu tak dikunci. Hal itu membuatnya sedikit bingung. Setelah keluar, ia langsung dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya yang tidak tampak seperti penjara, melainkan seperti sebuah pemukiman raksasa. Dante begitu terkejut hingga ia terjatuh dan berteriak mempertanyakan apa yang ia lihat barusan. Pria itu langsung datang menutup mulutnya, memintanya untuk diam karena suaranya terlalu keras. Pria itu mengatakan bahwa Dante tak bisa keluar dari tempat tersebut, memintanya untuk diam. Dante begitu ketakutan. Ia merasa bahwa tak pantas hidup di tempat tersebut. Ia merasa bahwa ia bukan sampah masyarakat seperti orang yang tinggal di tempat tersebut. Sikapnya kini berbeda dengan ucapannya di saat belum sampai di penjara. Dan benar saja, salah satu napi bertubuh besar menghampirinya dan langsung memberikan pukulan ke wajahnya, kemudian melucutinya, mencuri baju Dante. Di sini Dante kembali marah dan menyalahkan pria itu, namun tak ditanggapi. Pria itu hanya berdiri dan memberikan pakaiannya kepada Dante, memintanya memakai bajunya supaya tak kedinginan. Pria itu mengorek-orek sampah di tempat itu, kembali mengambil baju lamanya dan mengajak Dante untuk makan. Setelah mendengar itu, Dante berpikir mungkin ia akan bertemu dengan sipir di tempat tersebut dan menyetujuinya. Adegan kini berpindah. Kita diperlihatkan pria besar tadi sedang memakai jas yang ia ambil dari Dante sebelumnya. Di saat ia merasa senang dengan pakaiannya, tiba-tiba seseorang muncul membuatnya langsung terkejut dan membungkuk. Orang itu adalah salah satu bahu yang biasa dipanggil Tower. Tower menanyakan dari mana mendapatkan baju itu, yang kemudian ia jelaskan bahwa ia mendapatkannya ketika di Kampung Tahu. Tiba-tiba Tower langsung menghujamkan pisau besarnya tepat di kepala si gendut tersebut berkali-kali, hingga akhirnya ia terkapar tak bernyawa. Tower menyeringai senang karena akhirnya menemukan Dante. Kemudian kita diperlihatkan kondisi orang-orang di penjara yang semuanya memiliki kulit putih pucat, mata yang tampak lebih seperti binatang buas dibanding manusia. Dante melewati jalan itu dengan penuh ketakutan dan mulai panik lagi berteriak keras di jalanan. Dante melontarkan banyak pertanyaan kepada pria itu, yang sementara kini kita panggil saja dia 182. 182 tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Dante dan hanya memintanya untuk diam karena suaranya terlalu keras. Kemudian adegan berpindah ke sebuah kantin. Di sini Dante sedikit terkejut karena terlepas dari bentuk monster, mereka masih berbaris rapi mengantri untuk makanan. Saat masuk ke antrian, Dante merasa senang karena ia melihat seorang sipir penjara. Ia kini merasa terselamatkan. Namun tanpa diduga, ketika Dante menanyakan kepada sipir itu, si sipir tidak meresponnya, yang ternyata sipir itu tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, ia makin bingung dengan kondisi penjara ini. Setelah mengantre makanan, Dante masih bingung memikirkan kejadian barusan. Ia bertanya-tanya tempat seperti apa Fogland itu. Ia kebingungan dengan kondisi orang-orang yang aneh. Dante mencoba mengajak bicara 182. Dante mengatakan bahwa ia akan mengajarkan menumbuhkan ubi jika 182 mau membantunya keluar dari tempat itu. Namun 182 hanya terdiam. "Kau pikir aku bodoh ya?" ucapnya datar. Dante berkeringat dingin karena takut apabila ia dihajar oleh narapidana tersebut. Namun 182 mulai bicara tentang caranya keluar. Jika ingin berhubungan dengan dunia luar, Dante harus menjadi supreme leader. Dante sedikit bingung, jadi harus menjadi pemimpin tertinggi untuk dapat menghubungi dunia luar. Dan 182 melanjutkan, "Naik ke langit atau jatuh? Itu saja jalan keluarnya," jawabnya. Dan meminta Dante untuk berhenti bertanya.
Dante mengira bahwa 182 tidak ingin membantunya dan berniat memisahkan diri dari 182, yang sebenarnya itu bukan pilihan tepat untuk Dante. Saat Dante berjalan pergi, tiba-tiba seseorang memanggilnya dengan sebutan Pak Guru. Dante mengira bahwa itu suara tim penyelamat. Dante lari mencari sumber suara itu dengan senang. Namun ekspresi para narapidana tampak ketakutan. Ternyata yang memanggilnya bukan tim penyelamat, melainkan The Tower yang kita lihat sebelumnya. Senyuman mengerikan terpampang di wajahnya yang membuat Dante berkeringat dingin dan mundur secara perlahan. Dante ingat orang itu. Ia melihat orang itu membantai pasukan penjaga hanya dengan sebilah pisau, dan wajahnya tampak menikmati pembantaian tersebut. Para narapidana ketakutan melihat sosok The Tower, karena The Tower adalah salah satu dari 6 bahu area 0. Dante juga kembali teringat hari pembantaian kemarin, bahwa The Tower menyimpan pisaunya di dalam mulut, sebuah hal yang tak mampu dinalar oleh Dante. Tiba-tiba lututnya kini terasa lemas dan tubuhnya bergetar hebat. Dante bertanya, ada keperluan apa mencarinya? The Tower mengatakan bahwa ia tak tertarik dengan pelajaran ubi, melainkan tertarik dengan membuat fog, yang diperlihatkan oleh The Tower, sebuah bola-bola biru bercahaya. Suasana kantin kini mulai gaduh setelah melihat fog yang besar itu. Namun Dante mengatakan tidak tahu menahu tentang fog. Hal itu membuat The Tower marah dan menganggap bahwa Dante orang yang tidak kompeten dan pantas mati. The Tower masih memaksa Dante untuk mempelajarinya. Mendekatkan fog itu tepat di mulut Dante yang membuat Dante memukul tangannya sehingga fog itu berceceran. Tanpa diduga, para narapidana lain langsung berlari dan berebut bola fog tersebut seperti sedang berebut emas. The Tower yang melihatnya menjelaskan sedikit bahwa fog adalah berkat Tuhan. Kemudian diperlihatkan seorang narapidana tua yang telah memakan fog. Tubuhnya bercahaya. Narapidana lain masih saling berebut dengan mencabik tubuh kakek tersebut. Namun meskipun tubuhnya hancur, orang tersebut tak bergeming dan tetap tersenyum. The Tower mengatakan setelah orang memakan fog, yang terjadi nantinya hanya akan ada 2 pilihan, antara pergi ke surga atau mendapatkan kemampuan khusus. Dante yang melihat kejadian itu seketika membuatnya muntah. Dan sekali lagi Dante menolak permintaan The Tower yang membuatnya tampak marah. The Tower mengatakan bahwa Dante memang pantas untuk mati karena tak berguna. Perlahan ia mengeluarkan pisau dari dalam mulutnya dan berniat menebasnya langsung. Kemudian kita diperlihatkan kehidupan Dante di rumah, yang diceritakan bahwa orang tuanya menganggap Dante adalah aib bagi keluarga. Karena dalam keluarga tidak ada yang memiliki gelar di bawah dokter. Di rumah, Dante tak lebih dari anak yang dianggap binatang. Kemudian kita diperlihatkan ketika sedang makan malam, Dante menunjukkan ke orang tuanya bahwa ia lulus tes dan berniat mengajar di penjara Falkland. Orang tuanya bertanya, apa alasan Dante berani melakukannya? Dante menjawab bahwa ia berniat memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Karena hal itu adalah hal berarti bagi para pendidik, jelasnya angkuh. Mendengar penjelasan Dante, kakaknya seketika menyemburkan minumannya karena tak kuasa menahan tawa. Kakaknya menganggap Dante tidak profesional, dan Dante hanya ingin diakui supaya dianggap setara dengan keluarganya. Dan menganggap itu membuktikan kebodohan Dante karena berani membahayakan diri sendiri, melakukan hal sembrono untuk sesuatu yang belum jelas. Di ambang kematian, ia mulai sadar tiap ucapan kakaknya bahwa itu benar. Ia memang membuat pilihan bodoh. Namun tiba-tiba 182 melemparkan garpunya ke arah The Tower yang melesat seperti peluru yang membuat The Tower terluka, yang mengira bahwa seseorang telah menembakkan pistol padanya. Sebelum menemukan pelaku, tiba-tiba 182 sudah menjambak rambutnya dengan keras. Hal tersebut membuat The Tower dan Dante terkejut dengan kejadian itu. Dengan cepat, 182 menghantamkan lututnya tepat ke arah leher panjang The Tower hingga terdengar suara keras tulang yang patah. Semua orang tertegun tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Salah satu bahu yang berdiri lama pada akhirnya dijatuhkan dengan sekali serangan. Semua narapidana saling berteriak mengatakan bahwa bahu baru telah lahir. Semua orang langsung berlari menghampiri 182 menanyakan siapa namanya. Namun 182 tidak menggubrisnya dan langsung mengajak Dante untuk pergi dari tempat tersebut. Adegan berpindah di tempat lain. Dante tak percaya bahwa 182 ternyata orang yang kuat. Dante mencoba membuka obrolan. Ia bertanya bahwa permintaan 182 tentang diajar membuat ubi adalah bohong, dan menduga 182 juga menginginkan fog. 182 juga bertanya balik,
Apakah kamu bisa membuat fog? Dante langsung mengelak, mengatakan bahwa ia benar-benar tidak bisa dan tidak paham apa itu fog. Ternyata tujuan 182 mengikuti kelasnya hanya karena ia menginginkan sebuah baju baru. Di sini 182 memasang wajah kesal kepada Dante karena Dante mengompol di baju barunya. Dante meminta maaf dan 182 menghajar orang lain untuk mengambil bajunya. Kemudian Dante mencuci baju baru tersebut. Ketika sedang mencuci, ia menawarkan baju 182 yang kotor itu dicuci sekalian. Ketika selesai mencuci, Dante merasa kelaparan. Ia melihat sebuah ubi milik 182 yang tergeletak dan berniat memakannya. Namun sebelum itu, 182 langsung memukul Dante dari atas, melarangnya untuk memakan ubi itu. "Kau cari mati ya?" ucap 182 kesal. 182 masih ingin menumbuhkan ubi, maka dari itu ia sangat menjaganya. Kemudian Dante berdiri dan mengatakan bahwa karena kurangnya sinar matahari, ubi akan sulit tumbuh. Dante menyarankan 182 untuk menumbuhkannya di area gerbang, yang konsentrasi kabutnya lebih tipis dari kampung tahu. Adegan kini berpindah, kita diperlihatkan The Tower yang usai melakukan operasi. Ia tidak menduga bahwa tulang lehernya yang sudah mendapat kekuatan seperti baja dari Fog akan mampu dihancurkan dengan sekali serang. Yang kini The Tower tak lagi berniat memburu Dante, melainkan mencari 182. Tanpa disadari semua orang, bahu lain sedang berdiri di sudut ruangan yang bernama Hound. Yang tanpa banyak basa-basi, Hound langsung melesat ke samping The Tower dan langsung menghantamkan palu yang ia rebut dari dokter itu ke arah lehernya dengan telak. Kita ditunjukkan pemandangan mengerikan, di mana semua anggota The Tower dibantai habis oleh Hound. Adegan berpindah pada 182 dan Dante yang sedang melakukan perjalanan menuju tempat yang sesuai untuk menanam ubi. Namun di perjalanan, Dante kelelahan karena dari semalam belum makan. Dante sempat bertanya nama 182, yang ternyata di kampung tahu ia dipanggil Satu Lengan. Dan 182 mengatakan bahwa ia sudah di tempat itu dari dulu. Terik matahari membuat Dante begitu lemas dan meminta 182 untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba 182 juga ikut ambruk, membuat Dante panik. Dante mencoba membangunkan 182 dengan banyak cara, namun tak mampu membangunkannya. "Jangan tinggalkan aku sendiri," gumam Dante. Tiba-tiba seseorang melesat jatuh dari langit membuat Dante terkejut. Tanpa banyak bicara, orang itu membelalakkan mata Dante yang membuat Dante kebingungan. "Wah, kau orang normal ya?" ucap pria itu. Ternyata kedatangannya hanya karena suara Dante yang terlalu keras sehingga membuatnya penasaran. Adegan kini berpindah, Dante mendapatkan banyak makanan dari pria itu, yang ternyata tinggal serumah dengan seorang wanita. Mereka memperkenalkan diri mereka. Si pria memperkenalkan dirinya bernama Rambutan, dan perempuan itu bernama Leci. Leci memberitahu bahwa 182 tidak pingsan, melainkan terkena limbo. Dante penasaran dengan yang dimaksud limbo. Leci menjelaskan bahwa limbo adalah semacam gejala sakau karena fog. Mereka akan mengalami limbo apabila tak mengonsumsi fog. Dan jika efek limbo terus berulang, akan membuat otak meleleh perlahan. Lalu Dante makin penasaran bertanya tentang fog pada Rambutan dan Leci, yang ternyata penjelasan itu sama seperti yang dikatakan The Tower sebelumnya, bahwa fog memberi manusia kekuatan di luar nalar. Lalu adegan berpindah, kita diperlihatkan semua bahu yang mulai bergerak mencari Dante, mulai dari Hound, dan kita diperkenalkan oleh bahu-bahu lain yang bernama Bone Eater, Nun Face, Fuzzy Back, dan Drillhead.